Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Wargito. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua di kelas 6 SD. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga pembelajaran ini berjalan lancar dan ilmunya bermanfaat bagi kalian. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pagi ini. Kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Ya. Yang akan kita pelajari adalah menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian pada keterampilannya kita menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuannya setelah mempelajari pembelajaran ini, kalian nanti diharapkan dengan membaca memindai, kalian mampu mencari informasi penting dari bacaan. Kemudian dengan mencari informasi penting dari bacaan, kemudian kalian bisa menyajikan kembali dalam bentuk ringkasan bacaan. Nah, apa itu membaca memindai atau scanning? Adalah cara membaca dengan sekilas dan cepat, tetapi teliti, yang bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan informasi tertentu atau fakta dari suatu teks. Itu yang dimaksud dengan membaca memindai atau scanning. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, marilah kita baca dengan sekilas, dengan cepat, memindai apa yang penting dari bacaan yang berjudul Ayo Mengenal Bulan. Bulan adalah satelit bumi, satelit terbesar, satelit bumi. Bulan adalah satelit yang mudah dilihat, kemudian posisinya sudah sangat penting mulai zaman dulu, ya. Dengan fase-fase bulan yang teratur itu banyak budaya termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Kemudian pengaruh yang di keempat ini, yang paragraf keempat ini adalah pengaruh gravitasi bulan yang menyebabkan pasang surut di bumi. Ya, oke. Nah, ini adalah informasi pentingnya. Oke. Kemudian, gagasan utamanya adalah bulan sebagai satelit alami bumi. Nah, kemudian informasi pentingnya yang pertama adalah bulan sebagai satelit alami bumi. Bulan yang kedua, paragraf bulan benda langit yang mudah dilihat dari bumi. Yang kemudian yang informasi yang ketiga, peran bulan yang sudah sangat menonjol mulai dari dalam kehidupan manusia. Kemudian yang keempat adalah pasang surut air laut di bumi ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan, terutama saat bulan itu pada bulan purnama atau bulan di fase penuh. Ini informasi pentingnya. Nah, ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Nah, sekarang dari yang sudah kita kaji bersama tadi, silahkan kerjakan tugas ini. Kalian buat nama, kemudian meja gagasan utama ini, kemudian gagasan utamanya kamu tulis di sini. Oke, ini jadikan kursinya, tulisan informasi penting yang pendukung gagasan utama pada gambar kaki meja. Lah, ini karena ini kursi maka ini harus agak kaku anak-anak ya. Adalah kertas karton, kasih lem di sini, kerjakan dulu, tulis dulu gagasan informasi penting 1, 2, 3, 4 ditulis dulu di sini. Informasi penting di sini 1, 2, sini 3, sini 4, sini, ya. Kemudian kalian setelah ditulis di sini, kalian lem di sini, lem di sini, lem di sini, lem di sini. Kemudian lem ini kamu tekuk pas di garis ini, kemudian taruh di mejanya di 4 sudut. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Nah, kemudian bentuklah ini menjadi meja. Ya, kemudian foto dan kirim ke Pak Guru. Bisa ya? Bisa ya. Oke. Sekarang muatan IPA. Nah, di IPA ini kita akan belajar tentang rotasi bulan. Kemarin kita sudah belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Sekarang kita belajar tentang rotasi bulan, ya. Untuk
model gerhana bulannya nanti kita akan belajar nanti. Kita fokus ke sini dulu tentang rotasi bulan dan revolusi bulan. Nah, anak-anak, setelah selesai pembelajaran ini, kalian nanti diharapkan untuk melakukan pengamatan tentang gerak bulan. Dengan melakukan pengamatan gerak bulan, siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi bulan. Kemudian dengan melakukan percobaan tentang kenampakan bulan purnama, siswa mampu memahami pengaruh gerak bulan pada bumi. Ya, oke. Nah, perhatikan sekarang. Nah, ini adalah gambar yang harus kita amati, anak-anak. Ini adalah matahari, kemudian ini bumi, ini bulan. Dengarkan penjelasan Pak Guru. Bahwa matahari ini adalah diam di tempatnya. Kemudian bumi berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Nah, selama setahun sekali atau 365/4 hari, bumi ini berputar mengelilingi matahari. Nah, yang disebut dengan revolusi bumi. Oke, revolusi bumi. Nah, saat bumi ini mengelilingi matahari, bulan ini juga mengelilingi bumi dan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Nah, begitu dia. Nah, begitu. Ini gerak bulannya seperti ini. Sini, seperti ini. Nah, oke, seperti itu geraknya. Ya. Nah, gerakan bulan yang berputar pada porosnya sendiri, ini berputar juga pada porosnya sendiri, ini disebut rotasi bulan. Ya. Kemudian gerakan bulan yang mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari, ini disebut dengan revolusi bulan. Coba sekali lagi, ya. Gerakan bulan berputar pada porosnya, ini berputar pada porosnya seperti bumi juga berputar pada porosnya, itu disebut dengan rotasi bulan. Gerakan bulan mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari, ini disebut dengan revolusi bulan. Mengerti ya? Oke. Jadi yang bergerak itu bumi dan bulan, bukan matahari ya. Oke, ini pengamatan kita. Nah, sekarang kita jawab. Mari kita jawab bersama. Bagaimana bentuk bulan? Nah, bentuk bulan itu kan kalau kita amati bermacam-macam. Ada bulan penuh atau namanya bulan purnama, ada bulan sabit, ada bulan separuh atau bulan setengah, ada bulan cembung, ada bulan mati. Ya. Itu kemudian berputar lagi, ya. Berputar lagi, kemudian fase bulannya kembali pada bulan purnama lagi dan sebagainya. Jadi bentuk bulan itu macam-macam ya. Oke, yang tadi Pak Guru sebutkan. Kemudian apakah bulan bergerak? Ya, betul, bulan itu bergerak. Bulan bergerak pada porosnya yang disebut dengan rotasi bulan, dan bulan bergerak mengelilingi bumi bersama-sama bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bulan. Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Tidak. Jadi bulan itu mendapatkan cahaya karena ada pantulan dari sinar matahari. Ya. Nah, apabila dihalangi oleh bumi, maka akan terjadi apa? Nah, itu nanti kita akan belajar tentang gerhana ya. Oke, apakah bulan berputar? Betul, bulan berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Apakah apa yang dikelilingi oleh bulan? Yang dikelilingi bulan adalah bumi dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Lengkap ya jawabannya ya. Oke, good. Silahkan. Nah, inilah yang disebut fase-fase bulan, anak-anak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bulan. Ini yang dinamakan fase bulan purnama. Ini bulan namakan bulan sabit awal. Ini namanya bulan separuh awal. Ini bulan cembung awal dan ini bulan mati. Ya. Kemudian ini bulan sabit akhir, bulan separuh akhir, bulan cembung akhir, dan kemudian kembali pada bulan purnama. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bentuk yang berbeda-beda dari fase-fase bulan. Ya, ada 8 ya. Oke, nanti coba Pak Guru akan meminta kalian untuk menyebutkannya. Ya. Oke, good. Nah, bulan berotasi pada porosnya. Ini fakta yang kita. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Nah, bersama-sama bumi mengelilingi matahari ya.
Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Ini faktanya ya. Oke. Nah, anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian, silahkan kalian melakukan percobaan di rumah. Bagaimana fase-fase bulan itu terjadi. Nah, langkah paling sederhana kalian bisa akses ini. Pak Guru kasih link YouTube-nya nih di https://YouTube. Ini silahkan copy ini, kemudian cari di YouTube, di sana ikuti langkah-langkahnya ya. Kalian akan lebih mengerti tentang fase-fase bulan. Oke. Baik, itu tugasnya, silahkan kerjakan. Nah, tidak perlu diupload, kerjakan saja ya. Oke. Kemudian yang terakhir kita belajar muatan SPDP. Kita belajar KD-nya 3.3, 4.2, 4.3 ini salah ya, 4.3 memahami penampilan tari kreasi daerah dan menampilkan tari kreasi daerah. Yang pertama tujuannya adalah dengan mencari informasi tentang tarian daerah, siswa menjadi lebih mengenal memahami jenis-jenis tari daerah. Dengan berlatih menari, siswa mampu mempraktikkan kreasi tari daerah secara berkelompok. Ya, oke. Baik, yang pertama kita akan memahami tari budaya Ketawang dari Surakarta. Nah, ini gambarnya. Tari budaya Ketawang ini informasi penting yang kita dapat adalah merupakan tari sakral yang dipentaskan dari Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Kemudian yang kedua adalah tari serimpi dari Jawa Tengah juga. Tari serimpi juga merupakan tarian yang sakral dari Jawa Tengah, tetapi tidak sesakral tari budaya Ketawang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena ini merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik, 2 kepala drum atau gandrang, dan sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Nah, ini kita sudah dapat informasi pentingnya dari tari budaya Ketawang, tari serimpi, dan Pakarena. Nah, untuk tari gantar, silahkan kerjakan di buku. Tulis kalian. Nah, kalau kalian bisa membuatnya di Canva lebih bagus, kalian bisa tambahkan gambar dan informasi penting di bawahnya. Nah, anak-anak, itu pembelajaran tema 8 subtema 2 pembelajaran 2 hari ini, hari Selasa. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lebih lanjut. Sampai jumpa lain waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.